Halo, untuk pendukung Anies, tolong jangan baper ya. Anies belum jadi presiden saja sudah jalan-jalan hidup mewah dan naik pesawat jet pribadi yang betul-betul mahal. Anies Baswedan sepertinya menjadi sosok yang tidak bisa menjadi pemimpin dan merasakan kesulitan rakyat jelata. Seperti Presiden Joko Widodo saat ini yang memikirkan rakyatnya. Apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengetahui dan pernah hidup sebagai orang susah. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo menjadi paham dan memikirkan sebuah program yang menjadikan rakyat sebagai tujuan utamanya. Presiden Joko Widodo mendapatkan privilege untuk merasakan bagaimana menjadi orang susah sehingga dia tahu dan memiliki target yang jelas untuk kemakmuran masyarakatnya. Berbeda dengan Prabowo, Fadlizon, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan lain-lain. Mereka itu hidup serba berkecukupan, dan bahkan banyak di antara mereka yang kuliah di luar negeri. Orang tuanya kaya dan mereka sudah dari keturunan ningrat lah ya. Justru rakyat jelata adalah musuh mereka. Musuh yang dirangkul untuk dijilat saja dan mendapatkan suaranya. Kemudian setelah dijilat, langsung diludahin begitu saja. Buat saya ini adalah sebuah hal yang sangat amat terlihat kentara dari Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin lainnya. Kita melihat baru-baru ini Anies Baswedan pernah dicitrakan begitu norak melakukan perjalanan dengan kelas ekonomi, dan di sisi lain dia mendadak langsung dicitrakan menaiki jet pribadi milik pengusaha besar yang katanya perusahaannya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Kelihatan banget kan bagaimana Anies begitu benci dengan rakyat jelata dan tidak mau hidup seperti orang susah. Jangankan kelas bisnis, dia sudah terbiasa dengan jet pribadi yang mahal itu. Karena jet pribadi selalu memikirkan kepentingan rakyat jelata, hanya dijilat dan digoblok-goblokin lewat isu-isu agama dan radikalisme, sehingga mereka tidak mau memilih Anies Baswedan karena seiman dan seagama. Ini adalah strategi busuk dari partai pengusung Anies Baswedan dan mengirimkan orang ini ke beberapa tempat yang merupakan kantong radikalisme. Saya beruntung tinggal di bagian timur ya, sehingga radikalisme dan terorisme itu sedikit sekali di tempat saya. Dan kita bisa melihat semakin Indonesia ke timur semakin plural dan toleran. Anies malah memilih untuk ke bagian barat Indonesia yang merupakan sarang dari teroris dan radikal. Sebenarnya strategi ini mudah sekali terbaca. Kita melihat bagaimana negara ini harus bebas dari tema-tema radikalisme dan terorisme. Anies Baswedan ini adalah keturunan orang kaya yang terbiasa hidup mewah di istana. Jadi jangan heran jika dia amit-amit menang, rakyat Indonesia akan dijilat basah-basahnya dan nantinya akan dipuang. Safari politik Anies Baswedan ini menunjukkan sebuah pemandangan yang begitu menjijikkan. Di satu sisi, orang ini menggunakan strategi-strategi kerakyatan yang mau mempertontonkan dirinya yang dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya terbongkar kemunafikannya. Karena ternyata dia begitu benci dengan gaya hidup sederhana. Orang ini begitu menikmati fasilitas dan gak mau jadi orang yang menikmati kelas ekonomi. Kelas ekonomi hanya dipakai untuk pencitraan busuk murahnya saja. Kita butuh sosok seperti Presiden Joko Widodo sebagai penerus generasi bangsa ini, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Saya berharap orang-orang sederhana yang merakyat dan jujur boleh dipopulerkan dan dipilih sebagai presiden. Tapi tidak untuk Anies Baswedan.